Jadi ya justru dalam pendidikan biologi saya juga juga jadi matematik, jadi latihannya tapi justru orang pertama yang menulis disertasi doktor itu dalam bidang pendidikan biologi bukan di UPI, yaitu di Universitas Negeri Malang. Jadi ada unik juga ya. Nah, tapi sekarang kalau di matematik sudah banyak dokternya, bahkan beberapa ada di sini yang mengambil ini ya, di sekarang sudah mulai ramai. Di UPI pun sepengetahuan saya sudah ada di beberapa bidang yang lain seperti pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan ilmu komputer, bahkan di pendidikan bahasa Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat ini akan juga pendidikan bahasa Arab. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang di luar ekspektasi saya juga. Nah, yang saya sampaikan hari ini, insya Allah secara lengkapnya sudah saya tuangkan secara tertulis. Jadi nanti saya sampaikan apa yang dasar saja. Karena yang lengkapnya sudah saya tuliskan, dan tulisan itu sebenarnya merupakan satu rancangan yang disiapkan bagian dari keseluruhannya ada 4 bab. Jadi ada 3 bab selain ini ya Pak Agus ya. Ada 4 bab, jadi itu akan dibuat menjadi satu buku untuk diperkenalkan, jadi DDR diperkenalkan menjadi internasional pertama kali. Kalau di Australia saja, karena DDR kan di Indonesia sendiri sebetulnya sudah mulai berkembang, di Sumatera sudah ada, di pusat DDR itu ada di Sumatera, Pulau Jawa, di Kalimantan sampai ke Lombok sudah ada. Nah sekarang kita sedang berjuang bagaimana pemikiran di Indonesia ini juga bisa berkembang ke dunia internasional. Jadi dalam waktu dekat kami mencoba mempublikasikan di lebih tahu bagus Taylor and Francis Workplace di Eropa. Mudah-mudahan memperoleh sambutan dari masyarakat internasional ini menurut nah ini kan satu bentuk sebenarnya saya merumuskan apa yang dibahas oleh DWO itu ya sebenarnya kan saya meneruskan saja bagaimana bangsa Indonesia memiliki gagasan sendiri, memiliki kemandirian untuk tidak selalu menjadi follower. Tapi suatu saat kita juga harus menjadi trendsetter. Kita memiliki pemikiran sendiri yang dimulai dari bangsa kita sendiri, mudah-mudahan ini berkembang ke masyarakat internasional. Nah, saya memberi judulnya itu jalan epistemi. Jalan epistemi. Kenapa jalan epistemi? Karena ada juga jalan epistemi. Dan kalau kita jujur ya dalam proses pendidikan kita lakukan sehari-hari, ya khususnya yang saya amati di daerah Bandung, itu kebanyakan proses pendidikan itu kalau istilah Plato itu caranya itu lebih persuasif. Testimonial. Testimonial. Jadi apa yang dipahami oleh itu, apa yang dimengerti oleh itu dijelaskan di kelas. Jadi apa yang dipahami oleh para pendidik itu dijelaskan di kelas. Sampai peserta didik. Nah itu namanya apa ya? Testimonial atau persuasif kalau istilah partai. Nah, kemudian saya mencoba menelusuri kenapa Plato mengatakan seperti itu. Ternyata dalam sejarah bagaimana Plato menjadi seorang itu menjadi filsuf yang bernama. Ternyata hal yang paling dasar yang diajarkan oleh gurunya yaitu oleh Socrates itu prinsip dasar pertama dalam mendidik soal namanya tidak persuasi.
sarannya itu adalah isinya Sokrates yang tempatnya. Kemudian kalau misalnya Plato berdialog tidak sesuai dengan harapan dari Sokrates sendiri, tidak disalahkan. Kata Plato, menurut saya Sokrates tidak pernah melakukan identitas. Jadi ada dua yang tidak dilakukan oleh Sokrates dalam mendidik Plato. Pertama, tidak persuasi, tidak pernah menjelaskan. Yang kedua, telah walaupun salah. Ini dilakukan oleh Sokrates hanya bertanya dan bertanya. Makanya terkenal dengan istilah Sokrates ini juga. Semua mengenal itu. Nah, hal yang dilakukan oleh Sokrates itu sebenarnya pada akhirnya mengarah kepada bagaimana pengetahuan dikembangkan secara epistemik. Karena nanti Plato melahirkan sebuah definisi tentang pengetahuan yang kita sekarang masih mengenalnya, dan masih orang belum bisa membantah itu kebenaran definisi ini. Jadi Plato mendefinisikan pengetahuan itu hanya dengan 3 kata saja. Kata yang berkaitan dengan benar, yakin, bukti. Sehingga pengetahuan itu definisinya hanya justified through belief. Keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar karena punya justifikasi. Nah, itu justified through belief. Apa itu pengetahuan? Ya justified through belief. Itu definisi filosofis dari Plato. Mengapa Plato menghasilkan itu? Karena dia dididik oleh Sokrates dengan cara harus ada justifikasi. Mau meyakini sesuatu dia harus sampai yakin begitu. Tanya terus. Nah, jadi ini yang saya maksud jalan epistemik itu. Bagaimana agar dalam proses pendidikan itu peserta ini sampai kepada pengetahuan itu sebagai justified mungkin itu. Karena kalau kita coba saja saya beri contoh di SD, di dalam kesehatan itu juga saya tuliskan contohnya. Di SD itu bisa setengah dibagi seperempat itu sama dengan setengah kali 4. Nah, biasanya kita ada setengah dibagi seperempat sama dengan setengah kali 1 sama dengan berapa ya? 4. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa 1/4 menjadi 1? Pertanyaan yang kedua, mengapa 1/4 itu setengah itu kecil? 1/4 jadi kecil. Nah, 1/4 setengah dibagi 1/4 berarti hasilnya berapa? 2 ya. Jadi, mengapa hasilnya 2? Setengah kecil, baginya lebih kecil lagi. Kenapa hasilnya besar? Nah, saya tanya ke guru-guru di Bandung itu ya, guru-guru SD selalu jawabnya dari guru saya juga di buku juga begitu. Nah, tapi kalau kita tanya apakah ibu atau bapak yakin benar, yakin benar, apa buktinya? Ya nggak tahu itu, guru saya juga yakin. Artinya yang diajarkan oleh guru-guru itu banyaknya bukan justified belief sebenarnya, tapi lebih banyak itu diri meyakini kebenaran, tapi nah artinya ini kalau kita melakukan proses pendidikan seperti itu, berarti jalannya itu belum epistemik. Kalau epistemik itu harus sampai kepada justified belief. Nah, DDM ini merupakan satu upaya ya saya mencoba menawarkan untuk masuk kepada pemikiran ini. Bahwa proses pendidikan itu tidak seperti itu sebenarnya. Karena dengan cara yang hanya berkisar di pemilik, ya, itu problemnya tidak sederhana, gitu. Tidak sederhana. Misalnya, kalau saya bergaul dengan orang-orang Jepang, selalu pertanyaan mereka itu dari satu orang Jepang dan orang Jepang lain, pertanyaannya kalau kurikulum Indonesia
Kalau dibilang cukup rujuk saja. Jadi apa yang ada di buku itu yang kita pahami. Jadi kalau kita menjelaskan pasti seperti yang di buku. Berarti itu belum epistemi yang kita lakukan ini. Nah, saya tanyakan ke dosen ini, Pak, kenapa sih kamu kuliah seperti itu? Kenapa bab ketiga tempatnya tidak diajarkan? Oh, tujuan kami bukan mengajarkan apa yang ada. Tujuan kami itu tahu bagaimana menghasilkan. Jadi belajar aljabar itu bagaimana mereka belajar aljabar secara epistemik. Karena kalau misalnya di Jepang mahasiswa disuruh presentasi ke depan menjelaskan satu bagian dari bab itu, kemudian dia menjelaskan seperti yang di buku, itu oleh dosennya belum dianggap sudah belajar. Kamu belum belajar. Kamu baru testimoni saja. Baru testimoni tentang apa yang kamu maksud. Karena kalau belajar itu harus sampai kepada justifikasi yang dia hasilkan sendiri. Nah, berarti kan berbeda. Sehingga dua bab itu menjadi berat bagi mereka. Nggak usah semua. Jadi, bagaimana sisanya? Kok kamu mereka sudah tahu bagaimana cara menghasilkan pengetahuan sebenarnya? Bab yang lainnya nggak ada masalah. Jadi, orang Jepang itu punya itu sama artinya dengan peserta itu mandiri dalam berpikir. Bagi orang yang sudah mandiri dalam berpikir, maka dia akan bisa memproduksi pengetahuan apapun yang lain dengan cara yang sama. Jadi yang diajarkan itu bukan ukuran pengetahuannya, tapi lebih bagaimana cara memproduksi pengetahuan. Nah, sehingga coba kita lihat pelan-pelan ya, mudah-mudahan kalau tidak selesai dengan pelan-pelan. Karena gagasan baru itu tidak selalu mudah. Gagasan baru itu tidak selalu mudah. Nah, kita coba belajar dari ini terbaca ya. Ada beberapa kutipan yang saya ambil itu tentang pertama di sini ada learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Ya. Itu pengalaman beliau, mengapa beliau kenal dari orang yang hebat dalam pengetahuan? Karena berdasarkan pengalamannya dia selalu belajar dari kesalahan. Apa yang dipikirkan orang sebelumnya dia pikirkan. Dari situ ada inspirasi. Sehingga dia bisa memperbaiki sesuatu yang hari ini. Dan dia punya ekspektasi atau punya inspirasi untuk bisa berkembang lebih baik ke depan. Punya harapan. Nah, itu yang pertama. Kemudian, bagaimana untuk bisa seperti itu? Einstein menyarankan jangan pernah berhenti untuk bertanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebuah presiden. Jangan pernah berhenti untuk bertanya. Karena Einstein pernah mengatakan bahwa kalau orang tidak bertanya, sebenarnya dia sudah berpikir. Karena hanya dengan bertanya, maka orang mikir sebenarnya. Jadi bertanya kepada siapa? Bukan kepada orang lain. Bertanya itu kepada diri sendiri, supaya kita berpikir sebenarnya. Nah ini ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertanya. Kemudian yang kedua, saya mengatakan bahwa pendidikan itu bukan mempelajari apa yang ada, pengetahuan yang telah dikukus sebenarnya. Jadi kita lakukan satu, dua, tiga terus bukan begitu. Pengetahuan itu adalah training mind gitu ya, melatih berpikir. Nah itu yang dilakukan wajib. Melatih berpikir supaya apa? Supaya bisa. Supaya sampai kepada jasa yang tidak. Nah, ini sebenarnya ide Einstein itu. Kemudian, nah yang paling bawah itu masih kata Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.
Jadi adalah kebodohan atau adalah pekerjaan kalau orang itu mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, tetapi terhadap hasil yang beda. Kalau gitu ya, kita mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, tapi terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi dasar pemikiran saya. Ini sebenarnya saya terinspirasi ini sudah lebih dari beberapa tahun yang lalu. Itu yang mendorong saya kenapa saya resah dengan apa yang saya miliki dan pengalaman itu. Ini bagaimana kita bisa mengubah, karena riset itu sebenarnya dilakukan dalam pendidikan. Metodologi banyak sekali. Tapi sejauh yang saya tahu, belum ada metodologi yang mendorong untuk itu sebenarnya. Karena dalam pendidikan matematika, yang paling tidak di Bandung ini, saya nggak tahu kalau di Jogja itu, kalau di Bandung itu lebih banyak proses perbaikan itu, karena ini matematika, yang lain itu lebih kepada pedagogi, cara ngajarnya. Sehingga judul-judul penelitian dalam skripsi misalnya, itu saya boleh mengatakan dulu waktu saya awal jadi dosen, itu 100% judulnya itu kalau bukan perbandingan, itu pengaruh. Perbandingan Britain, ya, metode A dengan metode B, pengaruh metode A terhadap A, selalu begitu. Nah, ini yang membuat saya, kenapa gitu ya? Apa yang diperbaiki itu caranya tadi? Kenapa bukan ini problem besar. Refleksi saya hari ini bisa itu silakan dibaca. Mungkin perlu diulang-ulang. Ini saya mendengar dari teman-teman itu, ya, termasuk dari kelas. Jadi membaca tulisan saya itu pendek tulisannya, tapi pikirnya lama. Karena banyak istilah baru, ya. Beliau juga dari baik lupa, ternyata membaca tulisan bapak itu banyak hal yang baru. Gitu. Jadi nggak apa-apa, karena bayangkan kalau yang membaca saja udah susah ya, Anda bayangkan saya gitu. Bagaimana caranya saya? Bayangkan kan saya harus mencari ide-ide sampai ke Sokrates. Masih susah ya. Ya. Dan yang saya cari itu bukan sesuatu yang saya sudah tahu. Artinya tajam itu ada di mana-mana. Atau kalau pikiran banyak orang, tapi saya belum tahu mana ini yang dibutuhkan oleh saya. Kalau saya tidak dibantu oleh Tuhan, ya, mengarahkan saya membaca kemana, ya tidak sampai ke sini. Ya, kadang-kadang merasa aneh juga dari saya. Tahun sekian, jam sekian, saya datang ke situ, saya menggunakan itu. Dan anehnya saya tertarik dengan misalnya. Kalau Tuhan tidak memberikan atau tidak mendesain itu kan nggak akan pernah gitu. Sampai ke DDR itu nggak akan pernah. Jadi ada beberapa kejadian yang kadang-kadang saya juga nggak begitu mengerti ya. Jadi ada desainnya ini dari Tuhan. Nah kemudian hal yang lain saya sampaikan inspirasi ini maksud saya untuk bisa masuk ke dalam pikiran yang gagasan yang saya sampaikan ini. Karena terus terang saja saya melihat dan belajar dari orang-orang yang mencapai kemajuan yang luar biasa itu, ternyata mereka terbiasa untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan yang sangat detail, ya, sangat rumit, dan susah gitu. Dan di dalamnya ada proses-proses perjuangan yang sifatnya breakthrough gitu, terobosan-terobosan. Nah, kalau kita terbiasa seperti itu, insya Allah kita siap menjadi orang yang maju, siap menjadi bangsa yang maju gitu. Terus terang saja gitu. Jadi kalau Anda membaca buku filsafat, udah tebal, setiap katanya susah, setiap kalimatnya susah, bayangkan ya.
Saya punya buku namanya Epistemologi, judulnya cuma Epistemologi ya. Itu 1113 halaman. Jadi kalau dibaca per kalimat itu susah. Per halaman apalagi kan? Apalagi semuanya. Bisa mabuk gitu. Tapi mau tidak mau kan harus dibaca, dipelajari. Dan itu luar biasa rumitnya. Bayangkan, ada orang yang mau mempelajari atau mengembangkan pemikiran seperti itu. Betapa rumitnya. Dan ternyata itu banyak gunanya gitu ya. Banyak gunanya. Nah, inilah beberapa contoh orang yang menginspirasi saya gitu. Tentang didaktik. Nah, mengapa didaktik itu tadi ya? Saya sudah sampaikan pengantarnya. Karena dalam penelitian-penelitian yang ada, orientasinya lebih banyak memperbaiki pedagogi gitu, bukan didaktik. Cara ngajar. Nah, kalau didaktik itu yang dibicarakan pengetahuannya. Bisa matematik, bisa sains gitu kan, atau bisa fisika, bidang apapun. Nah, itu sebenarnya pengetahuannya. Karena pedagogi itu sesuatu yang penting, tapi itu syarat perlu namanya. Didaktik jauh lebih penting karena dia syarat cukup. Gitu. Jadi ada syarat cukup, ada syarat perlu. Nah, kita selama ini lebih banyak di syarat perlunya saja. Supaya anak-anak aktif, nah bagaimana caranya? Makanya muncul misalnya cooperative learning. Wah, suruh sibuk anak itu. Tapi substansi materinya, benar atau tidak, itu tidak jadi pikiran. Nggak pernah dipikirkan oleh kita. Logis atau tidak misalnya. Yang penting anaknya aktif. Yang penting anaknya senang misalnya. Padahal, apakah anak sampai kepada pengetahuan? Nah, itu bukan concern kita kan. Nah, DDR sebenarnya ingin mengembalikan bahwa belajar itu harusnya dari pengetahuannya dulu. Pedagogi itu sebenarnya memang perlu gitu, tapi itu akibat gitu. Harus disesuaikan dengan didaktiknya, dengan materinya gitu. Nah, ini yang menginspirasi saya beberapa ya. Tadi ada Socrates ya. Tadi sudah saya sampaikan dari Socrates itu ya, bahwa beliau mengajarkan kita pendidikan itu harus memandirikan dengan cara jangan persuasif, jangan debating, jangan menyalahkan itu. Makanya saya agak alergi dengan istilah-istilah seperti ini. Ada di Bandung itu juga banyak yang riset mengenai miskonsepsi. Nah, saya alergi itu yang begitu tuh. Kata saya, dalam konsep saya tidak ada miskonsepsi. Yang ada itu student conception. Ada scientific conception, ada teachers conception. Ada perbedaan antara konsepsi anak, konsepsi guru dengan konsepsi saintifik. Jadi yang ada itu beda, bukan salah. Karena miskonsepsi itu artinya kita menjudge anak melakukan salah dalam mengkonsepsi. Yang salah bukan anak. Nah, saya keras gitu di situ ya. Jadi kalau ada mahasiswa minta ke saya mau meneliti miskonsepsi, nanti dulu kata saya, jelaskan dulu apa yang Anda maksud miskonsepsi. Jadi sejauh ini tidak ada yang pernah lolos ke saya yang miskonsepsi, selalu saya coret gitu. Nggak bisa dengan saya, cari dosen lain gitu. Karena saya termasuk yang alergi dengan itu gitu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua ini penting ya, karena ini namanya Ratke ya. Ratke itu gurunya dari Comenius. Nah, kenapa Ratke ini menginspirasi saya? Karena istilah didaktik itu kalau kita lihat di sejarah, orang pertama yang memunculkan istilah didaktik itu ya orangnya Ratke itu namanya. Ya, Ratke. Kemudian konsep didaktiknya sendiri dikembangkan oleh penerusnya yaitu Comenius dalam buku yang kita kenal Didaktika Magna atau The Great Didactic. Kalau Anda cari di Google ya, itu bisa ketemu bukunya masih ada. Tapi bukunya udah sangat lusuh. Wah, nggak tahu itu tahun berapa bukunya. Tapi saya menemukan di situ ada definisi didaktik yang saya pakai juga, karena menurut saya ini masih relevan. Kemudian yang berikut ini yang berkacamata ada di situ.
ada ya. Itu namanya Guy Brosso, orang Prancis. Nah, pemikiran Guy Brosso ini saya pertama kali kenal ketika saya ikut konferensi ICME ya, keberapa di Tokyo di Jepang. Nah, di situ ada pameran buku terbitan keluar, salah satunya itu adalah ada Theory of Dialectical Situation in Mathematics, Pak. Itu buku pertama kali terbit. Nah, saya tertarik, nah ini agak aneh gitu ya, judulnya aneh ini. Akhirnya saya lihat-lihat, terus saya beli. Tapi ketika mulai dibaca, halaman pertama tidak dipahami, kedua begitu juga, seterusnya begitu. Diulang lagi masih tidak paham. Nah, ini unik ya tulisannya itu. Kenapa tidak paham? Ya seperti tadi kata, ada banyak istilah, banyak konteks yang belum masuk ke dalam pengalaman saya gitu. Makanya di tulisan saya itu nanti tidak mengherankan kalau saya berbicara mulai dari pengalaman gitu. Mengapa pengalaman penting ya? Karena pengalaman itulah yang membentuk pemahaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, bagaimana kita mengkonstruksi sesuatu? Bayangkan coba kalau ini otak kita kosong gitu, nggak ada pengalaman apapun, bisa nggak kita belajar? Karena belajar itu kan mulainya perseptual kan, mempersepsi sesuatu berdasarkan yang dilihat, yang didengar. Nah, mulainya dari situ. Nah, ini saya bisa memulai memahami. Pak Budi, silakan. Memulai bisa memahami pikiran Brosso sedikit-sedikit ya, ketika saya mulai bergaul dengan orang Jepang, keluar masuk sekolah di Jepang ya, di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Jadi saya sempat 3 bulan itu berkeliaran di Jepang ya, hanya untuk belajar bagaimana orang Jepang melakukan pendidikan gitu. Nah, dari situlah apa yang dibicarakan oleh Brosso, ada sambungan-sambungan yang terjadi dalam praktek pendidikan orang-orang Jepang. Mulailah bisa, kayaknya ini yang dilakukan orang Jepang, idenya di sini. Teorinya ada di Eropa, yang melakukannya orang Jepang. Kan seperti tadi kan saya contohkan. Kenapa orang Jepang kok ngajar aljabar misalnya, hanya 2, itu kan aneh gitu. Nah, ternyata pikirannya ada di Eropa, penjelasannya. Prakteknya ada di Jepang gitu. Nah, dari situlah alhamdulillah ya saya punya pengalaman itu. Kemudian yang berikut ini Kansanen juga tidak kalah penting karena saya juga terinspirasi dari segitiga didaktik ya. Jadi Kansanen punya ide tentang dialectical triangle ya. Itu sangat penting. Saya pernah mengejar orang ini ke tempatnya gitu, tapi beliau udah pensiun jadi tidak sempat ketemu. Saya sempat ketemu ya di Helsinki. Jadi suatu saat karena saya punya ketertarikan terhadap didaktik, saya datang ke Finland, datang ke Universitas Helsinki di mana Kansanen ada, masuk ke Fakultas Education ya. Ternyata kata mereka, oh beliau sudah pensiun. Memang kadang-kadang masih datang katanya, tapi kamu tidak beruntung hari ini nggak ada. Pantas dihubungi juga susah ya. Jadi ya udah kata saya nggak apa-apa. Toh saya sudah datang ke tempatnya waktu itu. Nah ini yang terakhir adalah Cephalad ya. Cephalad juga sekarang banyak dibicarakan teorinya, yaitu The Anthropological Theory of Didaktik, ATD. Itu dari Prancis juga. Nah, kemarin mungkin sebulan yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, saya berkomunikasi dengan salah seorang koleganya lah gitu, Winslow dari Denmark. Karena saya punya mahasiswa, ini punya 1 orang mahasiswa, mengambil doktornya itu hanya dalam, jadi S2-nya 1,5 tahun, S3-nya 2,5 tahun, jadi ada proses percepatan gitu. Ya, itu yang ya PMDSU. Jadi saya punya 1 mahasiswa itu, PMDSU ya, dan
salah satu program yang kami canangkan bahwa mahasiswa itu harus belajar langsung ke sana gitu. Jadi saya minta bantuan Winslow, bisa nggak ini mahasiswa saya belajar di situ gitu. Beliau mengizinkan dan beliau memang orang yang ahli dalam bidang didaktik ini gitu. Jadi maksud saya bahwa saya memperoleh pemahaman didaktik itu dari kultur berpikir Indonesia. Nah, jadi kata saya, kamu harus belajar didaktik dari kultur berpikir orang memang benar-benar di kultur didaktik sendiri. Salah satunya di negara-negara Balkan ya, itu mereka kan didaktik seperti Jerman, Denmark gitu, Spanyol juga ya, selain Prancis. Nah itu menurut saya coba pergi ke sana dan beliau setuju gitu, udah setuju. Dan untuk program ini juga sebenarnya tahun ini saya akan diberi lagi 1 orang mahasiswa, mungkin yang daftar sudah lebih dari 20 orang ke saya itu. Jadi daftar ada 20-an mungkin ya yang daftar, tapi yang diterima hanya 1, ya sayangnya itu cuma 1 orang tahun ini. Saya nggak tahu, mungkin salah satunya ada nggak. Jadi lulusan S1 boleh langsung untuk masuk S3 gitu. Nanti S2 dulu 1,5 tahun, S3-nya 2,5 tahun. Itu full dibiayai oleh pemerintah. Nah itu ya, jadi cerita singkatnya. Kemudian, nah saya ini sampaikan juga ya, ada 3 prinsip dasar dalam mengkaji didaktik. Yang pertama, the emancipatory principle ya. Maksudnya itu bahwa untuk masuk ke pemikiran tentang didaktik ini, kita perlu mengosongkan dulu. Emansipatory itu kan membebaskan diri dulu dari pikiran-pikiran atau dari pengaruh-pengaruh berdasarkan pengalaman yang lalu. Karena kadang-kadang ada istilah baru, maknanya baru. Nah jangan dimaknai dengan apa yang kita pikirkan. Pak, coba dulu, masuk dulu gitu ya. Oh ternyata beda gitu. Ternyata beda. Nah, misalnya contoh saja ya, di dalam DDR itu ada istilah yang sama seperti desain riset. Tadi Pak Sri menyatakan bahwa ini beda-beda dikit dengan desain riset. Kalau saya mengatakan bedanya besar Pak, gitu. Sangat besar bedanya. Sangat besar bedanya ya. Nah, karena menganggap bedanya sedikit itulah maka misalnya ada istilah preliminary design. Sama dalam desain riset ada preliminary design, dalam DDR ada preliminary. Nah, sehingga kemarin saya punya pengalaman. Setelah Lebaran itu, saya baru saja meluluskan 5 orang doktor yang bimbingan saya. Jadi ujian terbuka ya, 5 orang, dan semua dalam DDR. Kemudian, karena harus ada penguji luar dalam ujian, nah saya undang penguji luarnya itu, yang risetnya itu desain riset ini Pak Yum, desain riset, lulusan Belanda gitu. Kan mereka, Prof. Ju diantaranya ya, terus Prof. Paujan gitu. Nah saya ingin tahu bagaimana mereka bertanya ya, dari perspektif orang desain riset terhadap DDR. Nah ternyata kan yang saya duga itu terjadi, bahwa mereka memaknai preliminary design yang dikembangkan oleh mahasiswa saya itu seperti preliminary design yang dilakukan di dalam desain riset. Sehingga pertanyaannya itu, karena saya sengaja, salah seorang dari yang saya bimbing itu, ada desain yang dikembangkan, tapi tidak diuji cobakan ke lapangan. Kalau di desain riset kan harus dicobakan kan, makanya ada yang muter gitu Pak, siklus. Nah, mereka belum tahu bahwa itu salah satu perbedaan yang mendasar yang ada di DDR. Karena dalam DDR itu tidak ada siklus. Gitu. Kenapa? Nah, ada filosofinya gitu. Dan saya sudah jelaskan di situ. Jadi filosofinya ada 2 di situ. Pertama adalah transcendental idealism. Itu yang membedakannya ya. Karena kalau desain riset itu filsafatnya idealism, sehingga preliminary yang desain dalam desain riset itu sebenarnya hasil pemikiran gitu, bukan hasil proses riset.
Nah, sementara dalam DDR, menghasilkan desain awal itu adalah sebuah proses riset, sehingga desain itu sudah sebagai pengetahuan, gitu. Sudah justified, sudah ada buktinya. Sehingga dia, walaupun tidak diimplementasikan, nggak ada masalah. Udah selesai risetnya gitu. Kalau mau diimplementasikan juga boleh, untuk melihat seberapa adaptabel terhadap keunikan anak gitu. Jadi bukan untuk mengubah-mengubah, bukan. Begitu, ya, jadi beda sekali. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sekaligus, jadi saya agak loncat-loncat aja ya, supaya cepat ya, karena waktu ini upaya jadi, kenapa saya tidak setuju dengan mengulang-ulang, seperti di PTK gitu. Ada 3 siklus, ada 2 siklus. Itu salah satu filosofi dasarnya adalah humanisme gitu. Tapi humanisme modern ya, setelah masa Renaissance ke sini itu, kalau dulu kan humanisme ortodok itu, bahwa manusia itu sebenarnya dia berkasta. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi humanisme ke sini, sebenarnya kita itu, yang ada itu, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak ada. Yang ada itu kita berbeda. Yang ada itu berbeda saja. Bukan seseorang lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah, sehingga di situ kita melihat peserta didik itu harus sebagai manusia, dia punya hak untuk memperoleh kesetaraan, gitu. Tidak boleh diremehkan gitu. Nah, dengan kata lain, ketika kita membuat desain materi untuk diajarkan, itu pikiran kita itu jangan bahwa itu untuk dicoba-coba gitu. Nah, kalau dicoba-coba, artinya kita menganggap bahwa anak ini sebagai kelinci percobaan, begitu. Jadi kita harus memastikan bahwa yang kita coba itu yang sudah justified gitu, sehingga cukup sekali saja. Kenapa sekali cukup? Karena itu sebenarnya bukan untuk mengecek apakah ini benar atau tidak, kan sudah dijustifikasi kebenarannya. Nanti saya jelaskan dulu ya, sebenarnya kenapa justifikasinya bagaimana gitu. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya lebih kepada seberapa adaptabel gitu. Desain yang kita buat itu terhadap keunikan anak. Nah, jadi cukup sekali saja. Selain untuk menghindari supaya anak itu tidak dijadikan kelinci percobaan. Itu sebenarnya terus terang saja, ini Pak Imam, itu kritik terkeras saya. Kenapa saya memunculkan DDR itu? Kenapa tidak PTK gitu ya? Kenapa tidak desain riset? Sekarang saya eksplisitkan, bahkan ditulis gitu. Mudah-mudahan itu nanti terbaca secara internasional ya. Jadi mudah-mudahan ini kalau jadi dipublikasikan kan orang baca, mungkin orang tersengat, ya silahkan kita berbeda kan nggak apa-apa. Jadi orang Indonesia itu harus berani gitu. Karena bagi saya, kita betul ya sudah merdeka 77 tahun yang lalu, secara politik kita sudah merdeka. Tetapi secara pemikiran, kita itu masih banyak terkooptasi oleh pikiran-pikiran orang-orang Barat sebenarnya. Jadi seolah-olah kalau pikiran dari Barat itu benar gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Misalnya ya di UPI itu, saya banyak berdebat dengan teman-teman itu. Masalah PCK ini Pak Imam, Pedagogical Content Knowledge. Dari Sulman, dari Amerika kan. Nah, karena dari Amerika, maka orang UPI itu, wah ini suatu kebenaran. Gitu. Maka itu menjadi sesuatu yang wajib dipelajari. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Tetapi kalau datang ke saya, nanti dulu, karena di sini ada the emancipatory principle, nanti dulu kata saya. Nanti ada Humpty Dumpty principle kan, bahwa sebuah istilah itu pasti punya makna sendiri gitu. Jadi tidak boleh sembarangan kita. Nah, kita pelajari dulu, jangan terima dulu. Nah, kita sebagai orang matematik, saya sebagai orang matematik melihat itu kan Sulman menggambarkan ada content knowledge, ada pedagogical knowledge, irisan disebut pedagogical content knowledge. Bahkan sekarang ditambah lagi teknologi, jadi TPEC ya.
Wah, itu lebih ngaco lagi menurut saya gitu. Itu problem besar ya. Sebab pertanyaan saya itu yang content knowledge dengan pedagogical knowledge, pertanyaannya sederhana saja. Siapa yang mengiriskannya? Karena dalam praktek sehari-hari, yang ngajar matematik beda, yang ngajar pendidikan beda. Tidak diiriskan. Jadi siapa yang mengiriskannya? Tidak ada. Kalau di UP ya, saya tidak tahu di tempat lain. Kapan diiriskannya? Nah, kapan? Nggak ada waktunya kan. Terus dengan cara apa diiriskannya? Nggak ada. Nah, berarti gambar yang diberikan oleh Sulman itu, apakah dia pengetahuan atau bukan? Nah, kalau saya melihatnya, kalau pengetahuan harus ada justifikasinya. Kalau tidak ada justifikasi, berarti jatuhnya itu paling tidak mungkin doksa namanya ya. Kalau doksa itu bisa benar, bisa salah. Tapi bisa jadi itu hoax gitu. Nah, ini problem besar menurut saya. Harus berani kita gitu ya. Keluar dari proses yang mengkooptasi kita dalam cara berpikir. Ini sebenarnya ya, DDR itu bagaimana kita keluar dari cara berpikir yang kebanyakan kita itu terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang sebenarnya kita tidak paham. Oh, sekarang muncul tipek, kata saya ini lebih kacau lagi. Gimana? PCK saja udah tidak bisa dijelaskan, muncul teknologi. Seperti didaktik juga, sebenarnya udah muncul. Saya ceritakan ini juga, kalau didaktik kan ada segitiga didaktik, sekarang muncul ada segi empat didaktik atau didaktik tetahedron. Saya sudah jelaskan di tulisan itu. Ya. Itu nggak benar gitu, didaktik tetahedron itu. Karena dalam filosofi, dalam filsafat ada bahasan sendiri ya. Teknologi itu sebenarnya kita gunakan kalau dia bermanfaat atau mengextend kognisi manusia. Jadi ada istilah extended cognition. Ya. Kalau tidak mengextend, artinya merugikan terhadap proses kognitif, jangan digunakan teknologi. Teknologi dalam pendidikan boleh digunakan kalau dia mengextend. Nah, silahkan dibaca di situ ada. Nah itu Bapak sekalian, mungkin sebagian-sebagian saja. Nah saya masuk ke didaktik ini ya, bahwa tadi setelah dikosongkan pikiran kita ya, apa itu didaktik? Nah didaktik ini definisi yang paling apa istilahnya klasik ya, itu dari Comenius. Didaktik is the art of teaching. Sederhana, seni mengajar kayak gitu. Seni, nah, saya mengambil seninya. Kenapa seni? Saya setuju dengan itu, ya, bahwa yang namanya proses difusi pengetahuan atau akuisisi pengetahuan itu harus ada unsur seninya. Karena menurut Comenius, kenapa seni itu? Karena seni itu menurut dia sesuatu yang berakibat munculnya impresi positif ya terhadap manusia, baik terhadap pendidiknya maupun terhadap peserta didiknya. Jadi harus positif, itu harus senang. Kalau proses pendidikan membuat mahasiswa stres misalnya, wah ini bukan seni. Walaupun faktanya banyak juga mahasiswa saya yang stres ya. Tapi stres itu bagian dari seni juga. Karena tadi Pak Agus misalnya cerita bahwa mempelajari DDR dengan saya itu awalnya sempat frustasi ya Pak. Banyak istilah baru Pak, aduh pusing. Seminggu tuh sampai sakit kepala gitu. Karena ini aneh lagi gitu. Tetapi yang saya heran itu sekarang Pak Agus setelah mulai mengenal saya, mengikuti DDR, terus menulis ya DDR. Nah, saya tugaskan satu, malah dia beri 3 kayak gitu. Jadi setelah 1 selesai, sekarang udah datang lagi ya bagus. Karena ternyata ide DDR dituangkan dalam proses riset, diberikan atau dikirim ke jurnal internasional yang kemarin Q2 ya terakhir, Q1 ya.
itu lolos lancar-lancar aja. Sekarang semangat sedang menulis untuk Q1 yang lain ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, bukan hanya Pak Agus, yang lain pun begitu, insya Allah ya. Insya Allah seperti definition of diffusion and science. Didaktik itu sains tentang difusi dan akuisisi pengetahuan. Jadi difusi itu kan ngajar kayak gitu. Akuisisi belajar. Nah, jadi di situ sains. Kenapa sains? Nah, yang dimaksud sains oleh Sepalat itu adalah substansi didaktiknya, yaitu materinya gitu. Materi matematiknya, fisikanya, IPA-nya. Nah, itu sains. Kenapa sains? Karena setiap bagian dari pengetahuan matematika, dari fisika ya atau IPA, itu dia kan sistemik gitu, berurutan gitu. Nggak bisa kita mengajarkan ya sembarang aja urutannya, nggak bisa ya. Ada sistemnya, ada organisasi praksiologinya kalau itu istilahnya, itu ada organisasi praksiologi. Jadi kadang-kadang kan kita membicarakan lingkup kecil, ada lingkup yang lebih besar, ada lingkup lebih besar lagi. Semua terurut bersistem gitu. Kurikulum dibuat tidak bersistem atau sistemnya itu tidak teratur, tidak terstruktur, berarti dia akan berdampak disebut sebagai didactical obstacle gitu. Jadi anak terhambat karena ada masalah dari konstruksi desain materinya gitu. Bisa urutannya, bisa tahapannya yang tidak sistemiknya. Jadi kalau DDR itu sebenarnya gampang. Kalau kita nanti misalnya ya di dalam buku atau di dalam RPP yang biasa digunakan untuk pembelajaran itu ada bagian-bagian materi yang tidak sistemik, berarti kita punya kesempatan untuk menawarkan desain yang sistemik gitu. Jadi kalau S1 harus seperti apa DDR itu? Kan namanya menghasilkan pengetahuan baru, apakah harus sesuatu yang besar? Tidak perlu menurut saya. Kalau kita bisa menghasilkan suatu perbaikan, ya, misalnya sisi didaktiknya saja atau berkaitan dengan sebagai sistemnya, dan kita menghasilkan desain yang secara sistemnya lebih bagus, itu sudah sebuah terobosan kan. Apalagi nanti kalau kita bisa melengkapi dengan sisi epistemiknya. Nah, karena ada definisi yang berikutnya, yaitu dari Saudara Suryadi. Nah, jadi didaktik sebagai seni, didaktik sebagai sains, bagi saya itu belum cukup gitu. Itu sudah benar gitu, tapi belum cukup karena proses belajar itu ada yang kita bicarakan itu apakah epistemik atau tidak prosesnya. Nah, berarti didaktik itu juga harus ada definisi khusus itu ya, berkaitan dengan ini. Sehingga definisinya itu adalah the epistemology of knowledge diffusion and acquisition in society. Nah, apakah boleh orang Indonesia mendefinisikan? Nah, boleh gitu kan. Siapa yang melarang? Nggak ada. Tidak harus orang Belanda gitu maksud saya. Nggak apa-apa kan. Nah, ini belum ada saya cari gitu. Tapi kita butuh dalam DDR. Nah, maka kita tambahkan ini. Jadi dengan tetap merujuk kepada Comenius tadi ya, sebagai seni, merujuk kepada Sepalat sebagai sains, dan pada akhirnya kita mencoba menawarkan ya sebagai epistemologi gitu. Nah, mengapa sebagai epistemologi? Karena bagi saya knowledge diffusion ya atau mengajar itu harus ada justifikasinya. Seperti tadi kan, mengapa setengah dibagi seperempat kok
kita perkenalkan ke anak itu setengah kali 4/1. Apa justifikasinya? Nah, kalau kita tidak punya justifikasi, berarti ini tidak epistemik gitu. Karena anak harus sampai ke situ kan. Kenapa hasilnya 2 misalnya? Kan aneh ya bagi anak ya. Kalau 6 dibagi 3 menjadi 2 kan make sense bagi anak. Ada 6 kelereng dibagi kepada 2 orang, masing-masing dapat 3. Nah, hasilnya lebih kecil ya. Nggak ada masalah gitu, anak juga masuk di akalnya. Tapi ini setengah kecil, 1/4 lebih kecil, kok hasilnya 2? Nah, jangankan anak, saya tanya gurunya, mengapa coba lebih besar? Waduh, bingung, ini baru pertama ditanya seperti ini. Coba ditanyanya dulu, mungkin sudah terpikir. Tapi saya kasih waktu juga, mereka nggak bisa jawab cepat juga. Kenapa 2? Nah ini ya, jadi Bapak sekalian, berarti sebenarnya ada definisi lain gitu tentang mengajar itu ya harus epistemik, ya, makanya di epistemologi ya. Kemudian yang kedua, proses akuisisinya juga itu harus epistemik gitu. Proses akuisisi itu harus epistemik. Epistemik itu artinya di situ sebenarnya salah satu indikasinya itu apakah anak proses konstruksi pengetahuannya itu terlibat aktif ya, sehingga dia sampai kepada pengetahuan sebagai justified to believe itu bukan dengan persuasi gitu, bukan dengan dijelaskan tapi dikonstruksi oleh mereka. Nah berarti di situ kan ada problem yang perlu kita kaji. Nah kemudian nanti bagaimana kita bisa memperbaiki dengan DDR? Nah salah satunya kan kalau kita punya pengalaman bahwa mengajarkan pecahan seperti tadi itu tidak epistemik, kemudian kita menawarkan cara yang epistemik dan kita berhasil ya, nah berarti kita bisa membuat terobosan di sini. Saya punya pengalaman misalnya membimbing anak S1 di Bandung, skripsinya itu hanya mengajar atau membuat desain bagaimana memperkenalkan makna variabel. Kan variabel diperkenalkan selama ini oleh buku atau oleh guru itu hanya dengan kata-kata variabel adalah kayak gitu kan. Jadi otomatis 1 menit selesai pembelajaran itu. Karena ditulis itu udah selesai, disalin oleh anak-anak, nanti di rumah dihafal gitu. Kalau ditanya variabel apa? Nah, tapi apakah kalau anak hafal variabel ya dia paham variabel? Wah, itu masalah lain kan. Nah, waktu itu saya tawarkan ke salah seorang mahasiswa, mau nggak kamu melakukan penelitian, menghasilkan desain, mengajarkan makna variabel, tapi tidak dengan cara kalimat seperti itu, dengan desain. Udah susah Pak, gimana ya? Ya memang susah kata saya, kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang baru, yang terobosan ya susah. Tapi anak itu pada akhirnya bisa gitu. Inspirasi. Jadi ketika cara itu diperkenalkan ke guru-guru, oh iya bagus ya, bisa begitu ya gitu. Nah itu anak S1 ya. Anak itu kebetulan dia konsisten risetnya itu DDR, sekarang sudah lulus S3 alhamdulillah. Jadi S1-nya DDR, S2-nya DDR, S3-nya DDR. Kebetulan pembimbingnya S1 saya, S2 saya, S3 saya lagi. Jadi dia DDR-nya ngelotok gitu ya. Ngelotok. Jadi kemarin itu ujiannya, kata penguji yang lain itu, ini anak kok tidak melihat PowerPoint, tidak melihat apa-apa. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu, dia santai aja ngomongnya gitu. Sama sekali nggak lihat PowerPoint. Gitu. Saya diam aja, setelah beres baru saya kasih tahu. Karena dia S1 saya bimbingnya, S1-nya DDR, S2 DDR, S3 DDR gitu. Jadi ngelotok. Jadi benar-benar ekspresif gitu. Nah itu kan bagus gitu. Nah jadi 3 ini definisi, ini sumbangsi saya ya, mengisi DDR itu. Nah mengapa epistemologi, saya kira ini juga epistemologi itu kan epistem ya,
Epistem itu kan pengetahuan, logos studi tentang pengetahuan. Jadi mengapa ada epistemologi? Jadi kita berbicara pengetahuan berarti gitu. Jadi pembelajaran itu sebenarnya yang kita bicarakan pengetahuan. Karena yang dibicarakan pengetahuan, maka prosesnya sebagai pengetahuan, maka substansi yang dipelajari atau akuisisi yang dilakukan oleh peserta didik itu juga pengetahuan. Nah, tadi definisi pengetahuan sudah jelas ya. Justified through belief sudah saya sampaikan. Di situ sudah saya jelaskan juga. Ini mengapa akuisisi pengetahuan sudah saya jelaskan di tulisan ya, mudah-mudahan. Nah, berapa area riset? Nah, ini mungkin perlu saya berikan gambaran area risetnya itu di mana saja yang bisa kita lakukan. Misalnya di nomor 1 itu adalah dalam proses namanya transposisi. Nah, ini istilah lagi, jadi saya susah ini Pak Imam ya untuk menghindari istilah-istilah baru. Jadi ada transposisi namanya. Transposisi dari scholarly knowledge ya ke kurikulum ya, knowledge to be taught. Kan seperti matematik misalnya atau sains, itu asalnya kan dari pikiran para ilmuwan. Apakah mungkin ya pikiran para ilmuwan itu langsung diajarkan ke anak? Tidak mungkin gitu. Nah, supaya mungkin maka dilakukanlah transposisi namanya. Trans itu kan sesuatu pergerakan ya. Dari satu komunitas ke komunitas lain di sini. Dari para ilmuwan ke peserta didik. Nah, berarti kan dua cara berpikir yang berbeda antara komunitas ilmuwan dengan peserta didik. Maka harus ada transposisi, ada pergeseran, dipermudah, gitu kan, disederhanakan, yang rumit-rumit ya disederhanakan ya, yang terlalu susah ya dimudahkan kayak gitu, yang terlalu abstrak dikontekstualkan gitu. Nah, tetapi harus diingat, ketika materi yang biasa dibicarakan para ilmuwan itu dituangkan menjadi sesuai dengan cara berpikir anak, di situ sebenarnya pertama kali proses pendidikan itu menciptakan masalah sebenarnya. Itu bukan mengatasi masalah sebenarnya. Kita mau memperkenalkan pengetahuan yang biasa dibicarakan oleh para ilmuwan supaya bisa dipahami oleh anak, tapi dengan cara yang seperti tadi. Itu sebenarnya sekaligus menciptakan masalah. Nah, kadang-kadang dalam menciptakan kurikulum itu, si pengembang kurikulum itu tidak detail berpikirnya gitu. Kan orang yang menyusun kurikulum itu kadang-kadang diundang di hotel beberapa hari, melihat kurikulum yang lama, hanya lihat-lihat gitu aja, jadilah kurikulum baru gitu. Bukan riset bertahun-tahun kan. Nah, sehingga potensi masalah itu di situ besar sekali. Baik dari sisi didaktik tadi ya, sebagai sains, misalnya urutannya, tahapannya, bisa jadi bermasalah sebetulnya di situ. Nanti masalah itu ketika kurikulum diterjemahkan ke dalam buku, nah muncul lagi masalah itu kan. Nah, artinya di situ ada bagian-bagian dari perspektif DDR menjadi sumber untuk kita memulai riset. Itu ada di situ. Nah, kemudian yang kedua, ketika kurikulum, buku itu sudah diterjemahkan lagi oleh para guru atau oleh calon guru, itu menjadi lesson plan. Nah, itu ada masalah lagi kan. Boleh masuk mulai di situ juga gitu. Kemudian lesson plan diimplementasikan di dalam kelas, bisa berkembang lagi, muncul masalah baru lagi, bisa di situ. Kemudian setelah implementasi, pengetahuan yang didapat atau yang diterima oleh anak, nah ada masalah di situ. Nah, artinya sebenarnya kita bisa meneliti itu dari hulunya boleh, dari hilirnya boleh gitu. Tapi mau di hilir saja, terus menghasilkan temuan, kemudian kita menawarkan desain yang baru, bisa. Dari implementasi bisa, jadi dari hulu juga bisa. Jadi sebenarnya ini beberapa alternatif yang bisa kita lakukan dalam riset DDR.
Ini bukan matematik saja, jadi bidang-bidang lain pun menurut saya sama aja. Iya. Ini definisi desain didaktis adalah desain tentang difusi pengetahuan kan tadi, karena didaktik itu kan berkaitan dengan difusi dan akuisisi pengetahuan. Berarti apa itu DDR? Ya DDR itu sebenarnya riset desain tentang difusi pengetahuan untuk memfasilitasi akuisisi pengetahuan. Cuma itu kan. Berarti DDR itu adalah penelitian yang berkaitan dengan difusi pembelajaran, akuisisi itu adalah belajar gitu tentang suatu pengetahuan. Nah, ini tidak akan saya jelaskan ya, karena sudah saya tulis, jadi silahkan dibaca mengapa lahir DDR sebenarnya gitu. Mengapa sih DDR bisa lahir? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kata Einstein itu kan kita harus bertanya gitu. Nah, karena kata Einstein harus bertanya, maka saya bertanya. Saya bertanya kepada siapa ini? Saya bertanya ke diri saya sendiri. Saya berjuang sendiri, mencari sendiri, akhirnya muncullah DDR kayak gitu. Anda jangan membayangkan sengsaranya ya, karena DDR itu puluhan tahun saya ininya, eksplorasinya gitu. Jadi ide awalnya itu saya perlukan sekitar 10 tahun untuk ide awalnya saja. Sampai saya menghasilkan sebuah buku yang kira-kira hanya 50 halaman, itu saya perlu 10 tahun lagi. Ada dasar filosofi DDR. Jadi menghasilkan 50 halaman saja itu perlu 10 tahun lagi. Jadi kalau dihitung menghasilkan buku 50 halaman itu saya perlu 20 tahun gitu. Sengsara gitu. Ya. Terima kasih ya. Jadi kemudian secara singkat, bahwa dalam DDR ini ada 2 paradigma. Nah, ini istilah baru lagi. Ada 2 cara riset gitu ya. Pertama interpretif, atau kalau Anda mengenalnya kualitatif, ya. Tapi tidak sekedar kualitatifnya ya. Paradigma interpretif, kemudian ada paradigma kritis, karena menghasilkan terobosan gitu ya. Kalau interpretif kan tujuannya mencoba memahami hasilnya itu apakah ada hambatan belajar atau tidak. Tadi hambatan belajar itu ada 3 macam ya, ada ontogenik, itu sebagai bagian dari kajian didaktik sebagai seni. Kemudian yang kedua ada dialectical obstacle atau hambatan didaktis sebagai konsekuensi dari didaktik sebagai sains ya. Dan ada epistemological obstacle sebagai konsekuensi dari definisi didaktik sebagai epistemologi gitu. Jadi ada 3. Nah kemudian kalau kita sudah menemukan itu, maka misalnya, oh ini ada dialectical obstacle. Jadi kalau ada dialectical obstacle berarti sajian kurikulum, sajian materi bermasalah gitu. Maka yang diperbaiki adalah sistemnya gitu, urutannya, tahapannya. Nah, itu yang diperbaiki. Kemudian kalau kita menemukan bahwa proses belajar anak dari desain yang diberikan atau yang dibuat itu tidak epistemik ya, anak tidak terlibat di dalam konstruksi pengetahuan, berarti itu bermasalah secara epistemik atau epistemological obstacle. Maka yang diperbaiki itu adalah proses akuisisinya supaya epistemik gitu. Nah, kalau kita menghasilkan desain itu berarti itu masuk ke paradigma kritis berarti. Ketika kita menghasilkan obstacle ya atau masalah berarti itu paradigma interpretif. Jadi ada 2 paradigmanya. Kemudian berikutnya ini tentang transcendental idealism, tadi sudah saya jelaskan ya. Detailnya ada di tulisan itu ya, silakan dibaca. Ini berkaitan dengan langkah dalam paradigma interpretif, ada langkahnya. Di dalam tulisan itu sudah dijelaskan juga. Mohon nanti kalau ada yang tertarik dibaca ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Prof. Didi. Menarik memang berbicara terkait dengan desain didaktikal riset, yang saya tahu bahwa beberapa kota sudah memiliki pusat terkait dengan pusat yang berbicara terkait dengan desain didaktikal riset, seperti di Semarang ada di UGRIS, di Cirebon ada di Unswadaya Gunung Jati, mungkin kelihatannya sebentar lagi di Solo ini. DDR, karena kelihatannya banyak alumni-alumni dari UPI yang dari UNS yang lulusan dari UPI, kelihatannya banyak nanti akan menjadi desain didaktikal riset. Jadi nanti kelihatannya nanti ke depan UNS lebih banyak kalau kita di matematik UST itu ciri khasnya etno tentang taman siswanya. Kelihatan nanti dalam waktu dekat ini UNS mau ke DDR ini. Tapi menjadi menarik nantinya. Jadi kalau saya nanti akan lebih banyak pertanyaan terkait dengan desain didaktikal riset, tidak harus datang ke Bandung, cukup datang ke naik Pramek ke UNS. Baik, ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Saya buka pertama terlebih dahulu. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum nanti saya membacakan satu titipan pertanyaan dari ruang Zoom. Silakan yang ada di ruangan ini, saya persilakan 1 atau 2 pertanyaan. 1, ada lagi? Oke, silakan sebutkan namanya dari mana, namanya siapa dan dari mana. Siapa Mas? Sebentar. Yuda. Yang dapat diberikan kepada kami bahkan pendidik agar kami dapat membentuk mahasiswa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, bagaimana saran atau solusi yang dapat kami terima dari Bapak sebagai calon pendidik, bahkan pendidik, agar membentuk siswa atau mahasiswa yang memiliki konstruksi pengetahuan yang benar, akan tetapi dapat memenuhi tuntutan kurikulum, yaitu menyelesaikan semua materi yang telah harus diselesaikan kepada siswanya. Seperti itu. Terima kasih. Mau langsung dijawab, Prof? Boleh, silakan Prof. Terkait dengan bagaimana cara mengkonstruksi, silakan Prof. Iya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, dan di mana-mana saya seminar dengan guru-guru selalu ada pertanyaan ini. Karena karakteristik kurikulum kita itu memang gemuk gitu ya, banyak gitu. Beda dengan di Jepang kan, kurus ya, sedikit materinya. Kita banyak gitu. Nah, selalu bertanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita orientasi ke konstruksi pengetahuan, mau tidak mau pasti kan akan tidak selesai kayaknya. Nah, berarti di sini kan seorang pendidik itu menurut saya tidak bisa mengelak lagi bahwa dia harus punya kemampuan tentang scholarly knowledge yang baik itu. Sehingga bisa memilah mana yang esensial, mana yang sebenarnya hanya ngeramaikan, kalau orang Sunda itu meramaikan saja gitu ya. Hanya cuma ini ditambahkan, padahal yang esensialnya bukan itu gitu. Nah, kalau misalnya pendidik itu menguasai betul ya substansi materi, misalnya fisikanya atau sainsnya atau matematiknya, sehingga dia tahu mana yang esensial, mana yang tidak, urutan yang benarnya yang mana, sebenarnya pembelajaran itu bisa seperti kata orang Jepang, tidak harus semuanya sebenarnya gitu. Mana yang esensinya gitu. Jadi saya juga merasa aneh, orang Jepang itu cenderung untuk memilih pembelajaran itu dengan waktu yang sesedikit mungkin. Kalau kita kan misalnya 40 menit satu pertemuan, kita mintanya kan 20
satu pertemuan itu 2 jam pelajaran misalnya, 2 kali 40 menit. Dan itu pun masih tidak cukup kita. Tapi orang Jepang dia memilih pembelajaran matematika itu karena hanya 40 menit, maka semua harus dipikirkan gitu. Dari A sampai Z itu benar-benar dipikirkan. Bahwa guru menulis di mana, harus menulis apa, dan seterusnya itu semua terpikirkan. Kalau ada anak mikirnya begini, bagaimana membantu, semua terpikirkan. Nah, karena orang Jepang itu, mereka tahu yang esensial yang harus dibawa di dalam kelas gitu. Mana yang bisa dipelajari oleh anak sendiri secara mandiri. Sehingga menurut saya pertanyaannya kan apakah kurikulum nantinya mana? Jadi orientasinya berbeda dan alurnya bisa jalan mana saja. Jadi pikirannya, matematiknya jadi banyak. Oh, sini bisa, ke sana oke, nggak masalah. Nah, tapi bayangkan kalau penguasaannya tidak, kalau sudah jalan itu aja terus. Walaupun macet, udah aja sih situ terus gitu. Oh ini macet, cari yang lain. Macet, cari yang lain. Gitu. Jadi menurut saya, gitu ya. Jadi mau tidak mau memang substansi materinya menjadi prioritas yang penting gitu ya menurut saya gitu. Sehingga kita bisa tahu ini esensial atau tidak. Kalau tidak esensial, ngapain dirame-ramekan gitu. Kan kadang-kadang begini, kalau tidak tahu mana yang esensial, mana yang tidak, bisa jadi yang esensial itu hanya sekilas gitu. Yang justru tidak esensial dibikin rame berkali-kali gitu karena senang misalnya. Nah ini kan jadi problem menurut saya. Jadi problem gitu dalam proses pendidikan itu. Ya, saya kira itu saja jawaban dari saya. Yang ada pertanyaan itu, kapan desain DDR ini berhenti dalam melakukan sebuah riset? Karena kan tadi dikatakan tidak siklus. Kebetulan yang pertanyaan Bu Istiqomah. Beliau kebetulan disertasinya mau desain statistical research ini. Beliau nggak ada di sini tapi ada di sini. Jadi beliau mau desain statistical research, tetapi kendalanya adalah riset ini kapan berakhir? Karena kan tadi tidak ada siklus. Apakah satu siklus? Kalau satu siklus kapan desain ini berakhir? Gitu, Bro. Jadi sebenarnya kita mungkin lupa ya bahwa belajar itu targetnya menghasilkan pengetahuan. Kapan pengetahuan itu dikatakan sudah dicapai? Kalau si peserta didik sudah sampai kepada justified true belief. Gitu kan?
riset targetnya menghasilkan pengetahuan. Kapan riset itu selesai? Kalau si peneliti sudah sampai kepada justified true belief. Apa yang dihasilkan sebagai kesimpulan itu sudah ada buktinya, diyakini sebagai suatu kebenaran karena ada buktinya kan gitu. Dan buktinya sudah lengkap. Dari mana buktinya? Pertama kan ada bukti perseptual, ada data-data, ada hasil wawancara, hasil pengamatan, hasil tes. Nah itu bukti-bukti kan, bukti-bukti kemudian dianalisis. Itu dasar untuk pembuktian kan, dianalisis, menghasilkan premis-premis gitu. Ada premis satu, jadi data ini menghasilkan satu premis, dari data yang lain menghasilkan satu premis, nanti dari premis ini, premisnya ini, kemudian dianalisis lebih lanjut, dihasilkanlah proposisi temuan penelitian, kemudian kalau sudah dihasilkan proposisi, nanti dibahas, dihasilkan kesimpulan. Nah, kalau sudah sampai ke situ, berarti selesai gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan selesainya penelitian itu dengan siklus, itu nggak ada dasar filosofinya. Kalau 1000 siklus belum justified, bagaimana? Harus lanjut kan? Kalau sampai mati belum justified, berarti tidak pernah lulus. Nah, berarti menurut saya bukan siklusnya yang penting itu, tapi apakah temuan penelitian yang pada akhirnya dibahas sehingga disimpulkan itu sudah justified atau tidak. Jadi bukan pada siklusnya. Sehingga dalam DDR bukan siklus yang dibicarakannya, tapi harus justified. Nah kemarin ketika ditanya kan tadi yang saya ceritakan, ada seorang mahasiswa meneliti tentang pembelajaran limit fungsi ya. Nah salah satu yang menjadi ujian dari komentar dari para penguji itu, wah ini disertasinya bagus karena uraian tentang limitnya lengkap. Karena kan saya meminta, kata saya kalau Anda mau berbicara tentang desain tentang bagaimana mengajarkan limit, kuasai dulu limitnya. Bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda menguasai limit, Anda tuliskan di sini pemahaman Anda gitu dalam disertasinya. Sehingga uraian mengenai limitnya itu lengkap sekali. Nah, karena itu akan menjadi bagian untuk justifikasi. Bagaimana kenapa alur belajar limit itu begitu gitu ya. Nah, justifikasinya salah satunya dibangun berdasarkan scholarly knowledge itu. Selain oleh nanti ada obstacle itu kan jadi dasarnya. Misalnya ada ditemukan sebelumnya ada dialectical obstacle. Mengapa yang diperbaiki itu urutannya? Karena ada dialectical obstacle. Mengapa yang diperbaiki itu proses kelasnya ya, proses belajarnya, proses akuisisinya menjadi lebih epistemik karena ada epistemological obstacle gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan dihasilkan sebuah desain, berarti ada justifikasinya tentang epistemologi ya, tentang tadi sebagai desain materinya itu sebagai sebuah sistem ya, atau sebagai sains, sebagai epistemologi itu semua sudah ada justifikasinya, berarti sudah selesai. Nah, saya mengatakan waktu itu kan dia pada saat pandemi, karena saya tidak mungkin saya melaksanakan ini di pembelajarannya, bagaimana disertasi saya. Oh, nggak ada masalah kata saya. Oh, desainnya sudah justified sebetulnya. Udah, Anda tutup saja, Anda bahas saja secara teori. Sehingga ada kesimpulan, sudah selesai, dan Anda daftar saja ujian. Nah, yang menarik ketika ujian itu, dan saya juga ingin tahu kan, bagaimana reaksi orang lain ya, terhadap disertasi seperti ini. Nah, jelas saja, apa yang saya prediksi, pasti akan ditanya, kenapa tidak diimplementasikan. Padahal yang namanya preliminary, itu kan baru pikiran peneliti. Oh tidak, itu kata mahasiswa, tidak. Ini preliminary dalam DDR itu berbeda dengan desain riset. Karena preliminary design dalam DDR itu dihasilkan berdasarkan proses riset yang sudah justified. Dalam hal apa justified-nya? Dalam hal didaktik sebagai seninya, dalam hal didaktik sebagai sainsnya, dalam hal didaktik sebagai epistemologinya. Sudah lengkap gitu. Semua buktinya ada. Untuk menjustifikasi tentang sebagai sainsnya,
moral justifikasinya, ada scholarly knowledge lengkap di situ. Nah, jadi nggak ada masalah gitu. Dan pada akhirnya tidak ada masalah. Jadi penguji itu walaupun bertanya seperti itu, memberi nilainya tetap tinggi. Jadi yang saya senang itu, jadi IPK-nya itu 3,6 sekian gitu ya. Tetapi setelah ujian jadi 3,78. Jadi ujian bukan menurunkan, malah menaikkan. Walaupun ada pertanyaan seperti itu, seolah-olah salah kan? Ternyata setelah dijelaskan tidak ada masalah. Dan terakhir ketika saya sebagai promotor diberikan kesempatan untuk menasehati atau memberikan kayak apa ya kepada itu, saya sampaikan bahwa memang yang dilakukan oleh mahasiswa ini memang bukan desain tapi DDR. Dan preliminary design dalam DDR berbeda, dia sudah justified. Jadi tidak perlu. Kalau mau ya kita diimplementasikan nggak ada masalah, tapi itu juga kita perlu ya seberapa adaptable desain kita terhadap keunikan anak gitu. Jadi bukan untuk merombak besar gitu. Jadi saya mengibaratkan ini, kalau desain yang dihasilkan dalam DDR itu ibarat pesawat itu pesawat sipil gitu. Kalau dia bermanuver itu nggak membuat penumpangnya mabuk gitu. Dia cuma kayak gitu aja lah gitu. Nah, tapi kalau desain yang dihasilkan dengan cara lain, dia belum matang ya, maka ibaratnya seperti pesawat tempur gitu. Jadi kalau manuver itu, wah, gitu. Jadi kalau Anda ikut di situ, bukan hanya menonton, mungkin Anda sudah pingsan nih, langsung nggak ingat gitu. Ya. Karena yang namanya pilot pesawat tempur itu dia harus latih tiap hari ya untuk bisa itu gitu. Karena orang itu kalau masuk ke situ, waduh, melihatnya saja sudah stres gitu. Apalagi mengendarinya. Nah itu ibarat seperti itu. Sehingga nanti sebenarnya kalau ada perbaikan, sebenarnya hanya berkaitan akibat keunikan anaknya. Karena kalau dicobakan ke anak lain, akan harus ada adaptasi lagi gitu. Jadi nonsen kalau ada desain dengan 3 siklus itu akan menghasilkan sesuatu yang tetap. Tidak. Dia pasti harus ada penyesuaian terhadap keunikan yang lain. Karena tidak ada kelas yang sama. Akibat dari tidak ada manusia yang sama. Setiap ada kelompok yang lain kan ada beda. Ada kelompok lain beda lagi. Nah jadi daya adaptasinya itu saja. Jadi apakah ini harus manuvernya banyak atau tidak? Ternyata kalau sudah enteng-enteng ya udah selesai kan. Satu kali gitu. Kalau mau gitu. Ya. Tapi kalau terpaksa seperti tadi, saya ini udah tebal gitu ya, udah selesai gitu. Ya, maka kalau masih ada. Baik, terima kasih Prof. Didi. Saya kira